Teman-teman, apa yang terjadi jika sebuah pegas digantungi beban? Tentu pegas akan mengalami pertambahan panjang. Semakin besar bebannya, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Nah, bagaimana jika dua buah pegas dengan panjang yang sama, kemudian digantungi beban yang mestinya sama? Apakah pertambahan panjangnya akan sama juga? Yuk, mari kita buktikan. Nah, ternyata pertambahan panjang dari kedua pegas berbeda. Kok bisa? Padahal panjang awalnya sama dan beban yang diberikan sama besar. Nah, untuk mengetahui penyebabnya, perhatikan pembahasan hukum Hooke berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Tapi tunggu dulu, sudah berdoa belum? Ingat ya teman-teman, biasakanlah berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan suatu kegiatan, agar mudah menjalaninya dan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Ayo teman-teman, silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berikut contoh doa belajar dalam agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Pada abad ke-17, seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Robert Hooke mengadakan suatu percobaan untuk mencari tahu hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas? Perhatikan contoh percobaan hukum Hooke berikut. Jadi, semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegasnya. Artinya, semakin besar gaya, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas digambarkan pada grafik berikut. Coba perhatikan, dari titik 0 sampai titik P, grafiknya berbentuk garis lurus, yang menunjukkan bahwa besarnya gaya F sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar gaya, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Sementara dari titik P sampai titik Q, grafiknya tidak lurus lagi, yang menandakan bahwa besarnya gaya F tidak sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Titik P ini disebut sebagai batas elastisitas pegas. Jadi, jika gaya sudah melebihi batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas tidak lagi sebanding dengan gaya yang diberikan. Dengan demikian, pada tahun 1660, Robert Hooke menemukan hukum Hooke yang berbunyi, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Artinya, jika gaya tarik pada pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, maka semakin besar gaya, semakin besar pula pertambahan panjangnya. Akan tetapi, mengapa pada saat kedua pegas tadi digantungi beban yang sama, mengalami pertambahan panjang yang berbeda? Jadi, selain gaya,
Robert Hooke juga menemukan bahwa pertambahan panjang pegas sangat bergantung pada karakteristik pegas itu sendiri yang dinyatakan dengan konstanta pegas. Pegas yang memiliki konstanta kecil akan mengalami pertambahan panjang yang lebih besar dibandingkan dengan pegas yang memiliki konstanta besar. Dengan demikian, pertambahan panjang pegas dipengaruhi oleh gaya dan konstanta pegas itu sendiri. Secara matematis, hukum Hooke dirumuskan F sama dengan K dikali delta L, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta L adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Nah, untuk menentukan konstanta pegas dapat menggunakan persamaan K sama dengan F per delta L. Sedangkan untuk menentukan pertambahan panjang pegas dapat menggunakan persamaan delta L sama dengan F per K. Jadi, pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya, namun berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian tentang hukum Hooke, pelajari contoh soal yang ada pada handout dengan saksama. Kemudian, kerjakanlah LKPD dengan kerja keras, jujur, proaktif, saling bekerja sama, dan saling menghargai dengan kelompoknya masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.